가자. 지도 뱉어. Ya. Halo para demonstran yang penuh ambisi dan amarah. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Aspal yang dirilis pada tahun 2019. Tanpa ini itu kita langsung lanjut ke filmnya. Ya, trot. 인간, 내 눈앞에 놓인 이 녹색 Diawali sebuah pertemuan benda pasca perang, dua orang dari tim Gegana terlihat mengecek benda tersebut. Namun kapten yang bernama Jo In Chang terlihat gelisah. Di sisi lain terlihat istri kapten Jo yang bernama Cho Ju Yung tengah memeriksa kehamilannya. 우리 꼬물이 공주에 다 알려주고 그러던데 어떻게 30이 Setelah selesai, Ji Yung langsung menghubungi suaminya sambil bercanda di kemacetan kota. Kemudian terdengar berita kapal Amerika memasuki Korea. Dan tiba-tiba, 북한의 마지막 남은 ICBM의 반출을 위해 ya, terlihat ada sebuah gempa yang dirasakan semua penduduk di sana. Dan terlihat Kapten Jo berusaha menghindari gempa dengan mengendarai mobilnya itu. Dengan perjuangan keras, Kapten Jo berhasil menghindari gempa tersebut. Singkat cerita, terlihat di stasiun televisi mengabarkan sebuah berita bahwa gempa itu berasal dari sebuah letusan gunung berapi terbesar di Korea yang bernama Baekdo. Berpindah ke wanita yang bernama Yo Kyung, ia adalah kepala kepresidenan. Ia menemui seorang profesor yang bernama Kang Bang Rai, namun kita sebut saja nama aslinya yaitu Ma Dong Suk. Maksud Yo Kyung menemui Ma Dong Suk adalah meminta bantuan tentang letusan barusan yang terjadi. 3년 전 발표하신 교수님 논문을 Profesor Ma mengatakan ia sudah memberitahu tentang teori gunung itu 3 tahun lalu, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Yo Kyung memohon bantuan sehingga Profesor Ma tidak bisa menolaknya lagi. Lanjut, di tempat rapat semua pakar gempa dikumpulkan guna membahas tentang letusan gunung tersebut. Yo Kyung memperkenalkan Profesor Ma di sana. Profesor Ma menjelaskan kepada semua pakar gempa termasuk presiden kalau gempa tersebut bisa dilawan menggunakan sebuah ledakan besar untuk menetralisir letusan agar tidak menghancurkan kota. Kemudian Menteri Amerika menjelaskan tentang beberapa tambang di gunung yang diprediksi masuk. Profesor langsung menyebutkan tambang nomor 9 dan peledak yang akan dimasukkan ke dalam tambang itu adalah bom nuklir. Mendengar hal itu, semua pakar menolak sambil takut karena peledakan itu berada di dekat perbatasan Tiongkok. Saat di kantor, presiden meminta pendapat kepada Profesor Ma apa yang akan dilakukan. Profesor Ma memberitahu untuk tetap diam sambil menunggu bencana. Tapi Profesor memberikan sebuah saran yang membuat presiden berpikir keras. Presiden menyuruh Profesor Ma untuk melakukan sebuah perintah untuk meningkatkan peluang keberhasilan. 지금 당장 NSC에 소집해 주세요. Berpindah ke Kapten Jo, atasannya memberikan tugas untuk menyelesaikan misi di Korea Utara. Setelah itu ia bisa memasukkan keluarganya ke kapal penarikan Amerika agar selamat dari letusan. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Kapten Jo terpaksa untuk membohongi istrinya kalau ia hanya bertugas seperti biasanya. Istrinya memahami dan mengatakan untuk pulang tepat waktu. 듣지 마라. Besok harinya atasan menjelaskan tentang 6 rudal yang akan diambil dari Korea Utara. Dan rencana utamanya adalah mengeluarkan seorang pria yang bernama Lee Jun Pyong. Orang ini adalah orang yang mengetahui di mana lokasi semua rudal. Setelah semua persiapan, mereka langsung berangkat menggunakan sebuah pesawat. Namun saat di ketinggian, mesin pesawat pun meledak dan ya, terlihat semua orang yang ada di dalam pesawat itu terjun terlebih dahulu sebelum pesawat itu jatuh. Di ruang pengawas militer, ia kehilangan sinyal radar tim Alpha. Kembali kepada Kapten Jo dan rekan-rekan, terlihat pemimpin menyuruh Kapten Jo untuk mengambil detonator yang disimpan tim Alpha. Setelah menerima perintah, Kapten Jo segera mengajak satu rekannya untuk memasuki pesawat. Untungnya detonator itu berhasil didapat sebelum pesawat itu meledak. Setelah itu pemimpin menyuruh Kapten Jo untuk menemukan Lee Jun Pyong terlebih dahulu. Namun Kapten Jo ingin menunggu bala bantuan datang. Pemimpin memberitahu bahwa tidak ada bala bantuan. Kini Kapten Jo yang akan jadi komandan tim. Singkat cerita, saat di mobil, Kapten Jo mengatakan bahwa tugas kita adalah membongkar rudal dan memasukkannya ke tambang nomor 9 untuk diledakkan. Setelah semua paham, mereka akhirnya menuju tempat yang ada di peta untuk membebaskan Lee Jun Pyong. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, akhirnya mereka semua sampai ke tempat tujuan dan langsung mengintai tempat itu dari kejauhan. Di sana mereka melihat orang-orang yang berlari akibat kerusuhan. 전혀 움직임이 없습니다. Tak lama kemudian akhirnya mereka memasuki tempat dikurungnya Lee Jun Pyong.
Setelah pintu sel Lee diledakkan, Kapten Cho segera memberitahu misi mereka untuk meledakkan nuklir di tambang tersebut. Lee malah mengajak semua tim yang ada di sana. Kemudian ia mendekati Kapten Cho yang membuat semua anggota bersiap dengan senjatanya. Ternyata Lee hanya memberitahu kalau ia ingin mandi. Di kamar mandi ia memotong rambutnya sendiri dan mengeluarkan sebuah alat pelacak yang berada di kepalanya. Ternyata ia mengambil dompet Kapten Cho dan memakan peta menuju tambang. Singkat cerita, Kapten Cho dan rekan-rekannya berserta Lee sedang berada di sebuah mobil yang akan menuju tambang. Namun saat Kapten Cho ingin membagikan permen, ia sadar bahwa dompetnya hilang. Di sini Lee memberikan dompetnya dan mengatakan kalau petanya sudah dimakan. Kini jalan menuju tambang hanya ada di ingatan Lee sebagai jaminan nyawanya. Kemudian pemimpin menyuruh Kapten Cho mengambil nuklir sebelum gempa terjadi, sedangkan Lee pergi untuk BAB. Namun hanya Tae-sik yang menjaganya. Saat Tae-sik lengah, Lee pun berhasil melepaskan borgolnya dan tiba-tiba Lee pun berhasil mengajar Tae-sik hingga tak mampu untuk berdiri. Setelah menunggu beberapa lama, terlihat Kapten Cho mulai curiga karena Lee tak kunjung kembali. Akhirnya Kapten Cho memutuskan untuk memasuki hutan dan tak lupa juga mengajak timnya. Sampainya di dalam hutan, ia dikejutkan oleh Tae-sik yang banyak luka di wajah sambil memperlihatkan pelacak. Kapten Cho bersama tim langsung bergegas mencari Lee, sedangkan Lee sendiri sedang berada di tempat istrinya. Ia menghubungi seorang dan mengatakan sebuah benda yang membuat orang itu tertarik. Kembali ke Kapten Cho, ia melihat sebuah patung yang mengarah ke apartemen. Ia menyadari kalau Lee pasti berada di sana, sedangkan Lee menanyai istrinya di mana keberadaan anaknya. Istrinya memberitahu kalau anaknya berada di Putiang. Lee terkejut karena Putiang berada di dekat gunung api yang meletus. Karena kesal, ia mengeluarkan pistol dan Kapten Cho dan timnya mendengar tembakan itu dan segera masuk dan menodongkan senjata ke arah Lee. Untungnya Lee melepaskan senjata dan menyerahkan diri. Di sisi lain terlihat Choi Ji-young berangkat menuju pelabuhan sambil menunggu Kapten Cho. Berpindah ke Kapten Cho dengan arahan dari Lee, mereka memasuki menara listrik untuk mengambil uranium nuklir. Di sini pasukan musuh menembaki mereka, sedangkan Tae-sik meledakkan pembangkit listrik untuk mematikannya. Setelah adu tembak itu selesai, kemudian Lee membawa Kapten Cho beserta anggota tim lainnya pergi menuju ruang bawah tanah. Saat sampai, anggota tim langsung mengikat Lee, sedangkan mereka mulai melepas nuklir dan mengambil uranium untuk dipasang di alat peledak tambang. Dan tiba-tiba gunung api meletus dan mengakibatkan gempa. Berpindah kepada Choi Ji-young karena tidak bisa keluar dari mobil, ia terseret akibat besarnya gelombang air. Sedangkan Lee, ia berhasil kabur dari sana, namun ada yang menghubunginya. Orang itu mengatakan kalau detonator harus dibawa bersama komandan, dan sedangkan Kapten Cho berusaha membuka nuklir terakhir dan mereka pun berhasil. Kembali ke Choi Ji-young, ia terlihat sedang berada di air akibat terseret gelombang yang disebabkan oleh gempa tadi. Singkat cerita, Kapten Cho, Lee dan timnya berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Namun di sini semua tim belum menyadari apa yang akan direncanakan selanjutnya oleh Lee. Kapten Cho langsung menghubungi pemimpin. Ia mengatakan kalau semua nuklir berhasil dipasang. Terlihat Yopyong, ia melihat Profesor Ma berada di bawah meja. Dan ia memberitahu kalau peledakan diubah di tambang nomor 7. Kembali ke Kapten Cho yang memberikan kunci borgol kepada Lee karena misi Lee sudah selesai. Namun Lee masih berpura-pura kalau perjalanannya belum selesai. Alhasil Kapten Cho menodongkan senjata tepat di dahi kepala Lee dan memperikatinya. Dan tiba-tiba ada musuh yang menyerang dan membuat beberapa anggota tim tertembak. Setelah memberikan senjatanya kepada Lee, Kapten Cho pun pergi ke sebuah truk untuk membolongi tangki minyaknya dan menjalankan truk tersebut. Setelah Kapten Cho melompat, salah satu anggota langsung menembak truk itu hingga meledak. Kembali ke markas, terlihat segerombolan pasukan militer Amerika mengambil alih markas karena mereka ingin mengambil rudal yang ingin diledakkan. Di sana pemimpin militer Amerika berjanji akan mengembalikan tentara Korea dengan selamat. Pemerintah Korea tidak bisa melakukan apapun sehingga Profesor Ma pergi. 이거 나라에 미련도 없어요 나는. 지경이 된 게 자기 운명조차 Berpindah ke Yensu setelah mengevakuasi tentara Korea, militer Amerika memberitahu ke pemimpin kalau komandan Korea kabur membawa detonator. Pemimpin Amerika menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kapten Cho bagaimanapun caranya. Berpindah kepada Lee saat sedang membicarakan transaksi lewat ponsel, Kapten Cho bangun dengan tangan di borgol. Lee mengatakan kalau tentara Tiongkok sedang dalam perjalanan ke Putian.
Niat Lee adalah untuk menjual detonator itu ke Putian. Saat Lee sedang buang air kecil, Kapten Joe membuka borgol dengan peluru karet di mobil itu. Kapten Joe terus mengoceh hingga akhirnya Lee membuka pintu belakang mobil itu. Kapten Joe segera memperlihatkan pelacak itu dan menelannya. Singkat cerita, Kapten Joe berpindah ke depan dan menginjak pedal gas dan membuat Lee terpental. Mereka terus bertarung di dalam mobil hingga akhirnya mobil itu menabrak sebuah batang kayu. Singkat cerita, terlihat Profesor Ma sedang berada di sebuah bus, namun secara tiba-tiba bus yang ditumpangi Profesor Ma dicegat. Namun secara cepat Profesor Ma menyadari kalau yang menghadang mereka adalah istri Kapten Joe. Saat Cho Ji-young duduk di sebelahnya, terlihat Profesor Ma takut. Profesor Ma mengatakan kalau dirinya berasal dari Amerika. Ia tidak ingin Ji-young tahu kalau Kapten Joe berada di Korea Utara. Berpindah ke Lee, ketika sadar ia langsung mengikat borgol ke detonator. Singkat cerita, mereka membawa detonator dengan gerobak. Singkat cerita, malam harinya saat di pelabuhan, Ji-young tidak diperbolehkan naik sebelum semua orang Amerika naik. Kembali ke Kapten Joe dan Lee, mereka mencari makanan dan minuman di sebuah toko. Di sana Kapten Joe mengetahui kalau tujuan Lee ke Putian hanya ingin menemui anaknya. Tiba-tiba militer Amerika datang mengepung mereka. Ya, untungnya dua tim Kapten Joe muncul dengan bus. Mereka langsung pergi dari sana. Dengan kemarahan, militer Amerika terus mengejar. Namun gunung api kembali meletus, akibatnya jembatan yang mereka lalui runtuh secara berkala. Kembali ke pelabuhan, semua orang juga merasakan gempa dari letusan gunung berapi tersebut. Profesor Ma bergegas menghampiri Ji-young dan mengatakan kalau Kapten Joe berada di Korea Utara. Balik Kapten Joe, mereka berhasil selamat dari runtuhnya jembatan. Tiba-tiba Lee menodongkan senjatanya dengan kesal karena Kapten Joe menelan pelacak itu hingga militer Inggris dengan mudahnya bisa melacak lokasi mereka. Berpindah ke Yok-yong yang sedang sendirian, ponselnya berdering dan Profesor Ma mengatakan untuk mencoba lagi bagaimanapun caranya agar bisa memberitahu Kapten Joe soal koordinat yang sudah diubah. Yok-yong langsung memasuki markas dan mencuri data dari ruangan pengawas. Saat ingin pergi, pasukan militer menghadangnya. Untungnya pasukan lain dari militer Korea datang dan membantu Yok-yong hingga berhasil lolos dari sana. Berpindah ke Kapten Joe dan Lee, di sana mereka masih menodongkan senjata satu sama lain. Namun terlihat Kapten Joe mulai putus asa karena tidak yakin bisa menyelamatkan banyak nyawa dari letusan gunung berapi. Dan ia menyerahkan detonator tersebut kepada Lee. Setelah mendengar perkataan Kapten Joe, Lee tidak lagi berpikir untuk menjual detonator. Ia segera pergi menuju Putian dengan meninggalkan detonator. 보험은 깨고 가야지. 지도 갖고 와, 지도. Berpindah ke Yok-yong, ia berhasil bertemu Profesor Ma dan memberikan data yang ia curi. Kemudian ia langsung menghubungi Kapten Joe. Ji-young langsung memastikan di mana lokasi Kapten Joe karena keadaan mendesak. Profesor Ma mengatakan kepada Kapten Joe kalau rute utama telah diubah menjadi tambang nomor 7 untuk diledakkan. Mendengar itu, Kapten Joe langsung bergegas menuju tambang nomor 7. Sedangkan Lee sudah sampai di Putian. Di sana ia menemui anaknya, namun anaknya tidak pernah berbicara. Tiba-tiba orang-orang Tiongkok datang dan ingin mengambil detonator. Saat Lee mengatakan tidak memilikinya dan... Ya, untungnya militer Amerika datang dan menembaki orang-orang Tiongkok di sana. Ketika sedang bertempur, Kapten Joe dan timnya datang membawa detonator. Kapten Joe memberitahu kalau lokasi berubah, hingga ia kebingungan di mana jalan menuju tambang nomor 7. Saat orang Tiongkok mendengar, secara otomatis detonator itu aktif dan tidak bisa dimatikan. Pemimpin militer Inggris menyuruh anak buahnya menarik semua pasukan karena detonator itu sudah aktif. Singkat cerita, setelah semua pasukan pergi, hanya tersisa Kapten Joe dan Lee. Di sana terjadi adu mulut antara mereka berdua. Lee memaksa agar ikut dengan Kapten Joe untuk menunjukkan jalan ke tambang nomor 7. Singkat cerita, mereka di jalan dan mendekati gunung yang sudah meletus demi bisa mendekati tambang nomor 7. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka sampai di sana. Di sisi lain, istri Kapten Joe merasakan sakit di perutnya, pertanda akan segera melahirkan. Kembali Kapten Joe dan Lee, mereka bertujuan membawa detonator masuk lebih dalam. Namun lift untuk turun ke bawah tanah itu mati. Di sini Lee malah mengunci dirinya sendiri agar bisa berkorban untuk negaranya. Sedangkan Kapten Joe harus kembali karena masih ada keluarganya yang menunggunya. Lee pun langsung meledakkan peledak hingga mengakibatkan liftnya turun dengan cepat. Tanpa ini itu, Kapten Joe langsung bergegas pergi keluar menjauhi gunung. Singkat cerita, terlihat Lee sangat bahagia karena ia sudah melihat anaknya. Tidak lama setelah itu, bom nuklirnya meledak hingga gunung Baekdo kembali tenang. Dan film pun berakhir. Tamat.